Halo, perkenalkan nama saya Skolastika Paulina Rasinta, NPM 2110319. Saya dari kelas 2021D. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan HAM. Dalam materi pendidikan HAM ini, ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, hakikat HAM, yang kedua, jenis-jenis HAM, yang ketiga, karakter HAM, dan yang keempat, DUHAM. Oke, baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang hakikat HAM. Hakikat HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini dianggap inheren, tak terpisahkan, dan universal, yang artinya diberlakukan secara merata untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hakikat hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa prinsip dalam hakikat dari hak asasi manusia. Yang pertama, kesetaraan dan martabat. Hak asasi manusia menekankan kesetaraan semua individu tanpa memandang perbedaan apapun. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati. Yang kedua, universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tidak tergantung pada kebangsaan, kebudayaan, atau kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, inherensi. Hak asasi manusia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Mereka lahir bersamaan dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dicabut. Yang keempat, perlindungan hukum. Individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini mencakup hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, dan keadilan. Yang kelima, kebebasan dan hak sipil. Hak asasi manusia melibatkan kebebasan individu seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul, serta hak sipil seperti hak atas kehidupan dan keamanan pribadi. Yang keenam, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain hak-hak sipil dan politik, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis HAM. Ada beberapa jenis hak asasi manusia, diantaranya yang pertama, hak sipil dan politik. Hal ini untuk melindungi kehidupan dan kebebasan seorang disebut juga dengan hak sipil. Hak ini diperlukan untuk menjaga martabat seorang termasuk hak untuk hidup, hak privasi, hak untuk memiliki properti, kebebasan berpikir, dan lain-lain. Yang kedua, hak fundamental. Setiap manusia sebagai warga negara dijamin melalui ketentuan konstitusional dan tidak dapat dilanggar dengan apapun, bahkan oleh otoritas negara. Hal ini dinyatakan dalam deklarasi dan ketentuan konstitusional banyak negara. Yang ketiga, hak moral. Hak asasi manusia yang menentukan perilaku spiritual dan moral disebut juga hak moral. Hal ini menyoroti berbagai nilai moral yang tidak dapat dinilai oleh hak institusional manapun. Beberapa contohnya seperti menghormati semua orang, persaudaraan, sekularisme, kedamaian, dan lainnya. Yang keempat, hak ekonomi, budaya, dan sosial. Hal ini disebut juga dengan kebebasan dan penjaminan kebutuhan hidup minimum seorang. Negara diharuskan menyusun kebijakan dan ketentuan untuk melaksanakan hak-hak ini pada warga negaranya. Poin yang ketiga yaitu tentang karakter HAM. Karakter HAM memiliki 4 karakter dasar sehingga hak tersebut dapat disebut sebagai hak asasi manusia. Yang pertama, secara kodrati. Hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Tak seorang pun dapat atau boleh mencabut hak setiap orang. Jika itu terjadi, maka hal tersebut termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, secara hakiki. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya.
Hak asasi manusia melekat dengan sendirinya sebagai anugerah Tuhan agar manusia itu bermartabat. Yang ketiga, secara universal. Hak asasi manusia berlaku umum atau untuk semua orang dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun manusia yang boleh didiskriminasi atas alasan apapun. Yang keempat, secara keberadaan. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisah. Keberadaannya utuh dan bulat. Poin yang keempat yaitu tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang sering disingkat sebagai DUHAM. DUHAM adalah sebuah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disingkat sebagai PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM merupakan pernyataan umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar yang harus dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Dalam DUHAM terdapat 5 prinsip penting yang utama, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, prinsip universalitas. Yang ketiga, prinsip tak dapat dicabut. Yang keempat, prinsip tak terbagi. Yang kelima, prinsip saling terkait dan saling tergantung. 30 pasal yang mencantumkan hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki oleh semua manusia. DUHAM lahir sebagai respons terhadap tragedi Perang Dunia Kedua yang telah menghinakan kemanusiaan. Tujuan utama DUHAM adalah untuk menegakkan martabat manusia, menciptakan keadilan, mendorong perdamaian, dan memajukan kemajuan umat manusia. DUHAM menjadi elemen pertama dari International Bill of Rights yang merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia. Isi DUHAM mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kesehatan.